Tim nasional Brazil memang memiliki banyak pemain bintang bermasalah di klubnya. Alhasil mereka dianggap sebagai pembawa masalah bagi klub yang dibelanya. Pertama ada Neymar Junior yang pernah menyandang predikat sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Pemain kelahiran Sao Paulo ini pernah menjadi bintang besar di FC Barcelona. Namun karir Neymar justru meredup saat hengkang ke Paris Saint-Germain, ditebus dengan mahar yang fantastis yaitu 222 juta euro. Winger kelahiran Descruis ini tampil di bawah ekspektasi. Neymar gagal membawa skuad Las Parisiens Frankfurt gelar juara Liga Champions. Selain itu, pemain berjuluk Mainino ini juga terlalu sering berkutat dengan masalah cedera. Selama membela Paris Saint-Germain, dirinya bahkan sering absen di laga-laga penting. Neymar mengaku sempat frustasi akibat harus terus-menerus menepi di ruang medis. Selain faktor penampilan, Neymar juga banyak dihujat karena ulahnya sendiri. Pemain 31 tahun ini diduga selalu membuat masalah selama berseragam Les Parisiens. Jurnalis asal Prancis bernama Daniel Riolo pernah membeberkan perilaku buruk sang mega bintang. Riolo bilang kalau Neymar sering bolos untuk mengikuti sesi latihan PSG. Ex-pemain Santos ini bahkan pernah berlatih dalam keadaan mabuk. Selain itu, Neymar juga kerap dijuluki sebagai Batman karena kehidupan bebasnya di dunia malam. Riolo menilai hadirnya sang mega bintang akan merusak ruang ganti PSG. Pada akhirnya, banyak pendukung Les Parisiens yang juga menuntut Neymar untuk segera angkat kaki. Bahkan mereka berani melakukan demo langsung di kediaman Neymar. Aksi ini dilakukan agar sang pemain merasa nggak betah dan berpikir untuk meninggalkan PSG. Usaha pendukung Les Parisiens ternyata ampuh dan membuat Neymar angkat kopak. Sang pemain akhirnya memilih hijrah ke Liga Arab Saudi untuk membela Al Hilal. Namun, Neymar kembali membuat pernyataan kontroversial saat sudah berseragam Al Hilal. Dirinya bilang kalau bermain di PSG seperti sedang tinggal di neraka. Neymar merasa jika dirinya nggak diperlakukan adil selama berseragam Les Parisiens. Selanjutnya, ada Lucas Paqueta yang juga tersandung kasus di luar lapangan. Padahal pemain berusia 26 tahun ini sedang tampil impresif bersama West Ham United. Paqueta menjadi pilar andalan skuad asuhan David Moyes di musim lalu. Dirinya berhasil mengantarkan The Hammers merengkuh gelar UEFA Conference League. Berkat penampilan apiknya, Paqueta langsung mencuri perhatian Manchester City di bursa transfer. The Citizens sangat berhasrat untuk memboyongnya ke Athletic Stadium. Pep Guardiola sendiri sangat mengagumi kualitas Paqueta sebagai gelandang serang. Sang pemain dinilai cocok menjadi pengganti dari Ilkay Gundogan yang dilepas ke FC Barcelona. Manchester City bahkan rela membayar senilai 80 juta pound sterling untuk merekrut Paqueta. Sayangnya transfer sang pemain justru gagal di tengah jalan. Ex-pemain AC Milan ini diduga terlibat kasus judi akibat memasang taruhan atas namanya sendiri. Paqueta pun langsung diselidiki oleh Federasi Sepak Bola Inggris atau FA. Pemain kelahiran Rio de Janeiro ini langsung membantah tuduhan tersebut. Paqueta mengaku gak pernah sama sekali melibatkan dirinya dalam permainan judi. Kasus ini juga membuat sang pemain dikorek dari seleksi skuad tim nasional Brazil. Paqueta dipastikan bakal absen membela skuad Seleção di lanjutan kualifikasi Piala Dunia pada bulan September ini. Karir Paqueta dipastikan bakal terancam jika FA berhasil menemukan bukti kuat terkait kasus ini. Kemudian ada bomber Tottenham Hotspur, yakni Richarlison yang juga sering berbuat onar selama membela Everton. Pemain berusia 26 tahun ini sering mendapatkan hujatan dari banyak pihak saat bermain di Derby Merseyside. Richarlison pernah membuat Thiago Alcantara cedera parah akibat tackle kerasnya. Pendukung Liverpool sontak langsung marah besar kepada Richarlison. Sang pelatih Jurgen Klopp juga murka atas apa yang telah dilakukan sang pemain. Menurut Jurgen Klopp, tackle seperti ini bisa membahayakan dan membuat karir pemain meredup saat masih membela Tottenham Hotspur. Richarlison juga pernah terlibat konflik hebat dengan Antonio Conte. Dia merasa kalau dirinya gak diperlakukan adil oleh sang pemain. Richarlison merasa jika pelatih asal Italia tersebut sudah mengingkari janji manisnya. Pasalnya dirinya dijanjikan oleh Conte akan sering bermain di lini depan, The Lily White. Namun Conte ingkar janji dengan sering menaruh Richarlison di bangku cadangan. Saat itu, Conte lebih percaya kepada sosok Harry Kane yang mengisi ujung tombak. Richarlison pun langsung menyindir sang pelatih dan mempermalukannya di depan media. Dia merasa kalau dirinya sangat layak bersaing dengan Harry Kane. Sementara itu, Conte langsung membalas sindiran yang dilontarkan oleh Richarlison. Menurut mantan pelatih Inter Milan itu, Richarlison masih belum cukup tajam untuk menjadi bomber. Andalannya konflik ini membuat bek legendaris The Lily White bernama Steve Brown angkat bicara. Menurut Brown, Conte sudah mengambil keputusan yang tepat untuk mencadangkan Richarlison. Pasalnya, sang pemain memang jarang tampil impresif saat diberikan kesempatan. Brown bahkan meminta Richarlison
untuk angkat kaki dari klub kebanggaannya. Selain masalah di atas, Richarlison juga pernah terlibat konflik dengan Vinicius Junior. Keduanya pernah berselisih di lapangan latihan saat membela tim nasional Brazil. Berikutnya ada winger berbakat Barcelona, yakni Rafinha. Namanya mulai dikenal luas oleh publik sepak bola sejak masih berseragam Manchester United. Selama berkarir di Liga Inggris, Rafinha menjadi salah satu winger yang berbakat namanya. Bahkan kerap disandingkan dengan beberapa penyerang bekan, seperti Mohamed Salah. Berkat talenta luar biasanya itu, Rafinha mendapatkan pujian dari sang pelatih, Marcelo Bielsa. Bielsa mengatakan jika Rafinha adalah pemain yang punya kecepatan dan fisik luar biasa. Gak heran, Barcelona sangat jatuh hati dengan kemampuan sang pemain. Saat itu Blaugrana menebusnya dengan mahar 65 juta pound sterling. Sayangnya Rafinha langsung mengalami star syndrome. Saat membela Barcelona, dia selalu bersikap seenaknya dan sering berselisih dengan pelatihnya sendiri. Xavi Hernandez, puncaknya terjadi saat Rafinha terlihat mengamuk dengan memukul kursi di playoff Europa League. Akibatnya Xavi sempat berpikir untuk menjual sang pemain. Namun pelatih asal Spanyol ini mengurungkan niatnya karena Barcelona kekurangan winger berkualitas. Sebab mereka baru saja melepas Ansu Fati dan Ousmane Dembele di musim panas. Ini Roy Keane mengkritik Rafinha yang dianggap terlalu banyak bergaya, termasuk sering meremehkan lawannya akibat selebrasi joget di Piala Dunia kemarin. Namun sayangnya, kritikan itu dibalas secara kasar oleh Rafinha. Rafinha mengatakan kalau dirinya akan terus melakukan selebrasi joget yang sudah menjadi ciri khasnya. Perilaku ini membuat malapetaka setelah timnas Brazil gugur di Piala Dunia. Saat itu, mereka dikalahkan oleh Kroasia di babak perempat final lewat adu penalti. Yang terakhir, ada winger Manchester United yakni Anton, pemain kelahiran Sao Paulo. Ini mencuri perhatian dengan bakat alaminya, mengolah si kulit bunda. Bakatnya sudah terlihat saat membela Ajax Amsterdam. Selama 2 musim, Anthony berhasil mencetak 24 gol dan 22 assist dari 82 pertandingan yang sudah dimainkan. Catatan apik itu membuat dirinya menjadi rebutan klub besar, termasuk Manchester United. Erik ten Hag menilai Anthony sebagai pemain yang berkualitas dan layak berseragam The Red Devils. Namun sayangnya, Anton meninggalkan jejak buruk saat pergi meninggalkan Ajax Amsterdam. Saat itu dia sempat memaksa manajemen untuk melepasnya ke Manchester United. Tindakan itu membuat pelatih Ajax saat itu merasa murka. Alfred Schreuder merasa kalau Anthony punya sikap pribadi yang buruk yang membuat namanya terkoren. Kelakuan buruk Anthony juga berlanjut saat dirinya berseragam Manchester United. Terbaru, dia harus berurusan dengan kepolisian setelah dituduh melakukan kekerasan terhadap pacarnya. Kabar tersebut mencuat setelah sang pacar melaporkan kasus ini ke kepolisian Sao Paulo. Nasib sial Anthony bertambah kembali saat korban kekerasannya bertambah menjadi 3 orang. 2 orang korban baru mengaku jika Anthony telah melakukan pemukulan dan juga pemerkosaan. Mendengar hal ini, Manchester United dilaporkan bakal segera mencoret Anthony dari skuad. Jika terbukti benar, manajemen setan neraka akan terus memantau kasus ini hingga keluarnya keputusan dari pengadilan. Sebelum itu, timnas Brazil sudah mencoret nama Anthony saat jeda internasional kemarin. Federasi Sepak Bola Brazil atau CBF menentang segala kekerasan yang dilakukan terhadap wanita. Komen di bawah dan support channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan aktifin loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.